Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan baik dan sehat jasmani maupun rohani, amin. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Sapitri Ajahra, mahasiswi STEBI Global Mulia Cikarang, program studi ekonomi syariah. Dan pertama-tama kepada yang terhormat Bapak Anggi Setia Prayoga, dosen dari mata kuliah Sistem Ekonomi, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya hormati. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang sistem ekonomi Islam yang meliputi konsumsi dalam ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama tentang definisi sistem ekonomi dalam Islam dan konsumsi dalam ekonomi Islam. Yang kedua adalah prinsip-prinsip dasar dalam konsumsi menurut Islam. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu tentang tujuan konsumsi dalam ekonomi Islam. Oke, poin pertama, definisi dari sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syariat, yaitu Islam, dan selalu berpedoman pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Dan hal ini meliputi kegiatan seperti simpan pinjam, investasi, dan berbagai kegiatan lain. Sistem ekonomi ini diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar, dan terhindar dari sebuah sifat yang buruk seperti riba, jolim, iktikor, haram, dan masih banyak lagi. Semuanya dijelaskan dan diatur secara terperinci dalam sistem ekonomi Islam. Sedangkan definisi dari konsumsi dalam Islam adalah aktivitas ekonomi yang paling utama adalah konsumsi. Setelah adanya konsumsi dan konsumen, baru ada kegiatan lainnya seperti produksi atau produsen, distribusi atau distributor, dan lain-lain. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya. Dan sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis juga membicarakan mengenai konsumsi dalam Islam, yaitu, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Dalam surat Al-A'raf ayat 31. Poin kedua yaitu prinsip-prinsip dasar dalam dalam konsumsi menurut ekonomi Islam. Adapun kaidah atau prinsip dasar konsumsi Islami adalah, pertama ada prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi, di mana terdiri dari prinsip tauhid, prinsip ilmu, dan prinsip amanilah. Di sini ada pengertian prinsip tauhid, lalu ada prinsip ilmu, dan terakhir di sini ada prinsip amaliyah. Baik, yang kedua ada prinsip kualitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan di dalam syariat Islam. Di antaranya pertama ada sederhana, dan yang kedua sesuai antara pengeluaran dan pemasukan. Dan yang ketiga ada prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudorotan, yaitu primer. Pertama ada primer, di sini ada penjelasan primer, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya, dunia, dan agamanya. Dan di sini juga ada sekunder,
atau sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah atau meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik. Tersier, yaitu untuk memenuhi konsumsi manusia yang jauh lebih membutuhkan. Yang keempat itu ada prinsip sosial. Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas, melainkan kemaslahatan. Konsep utilitas sangat subjektif karena bertolak belakang pada pemenuhan kepuasan atau wants. Baik, dan yang terakhir itu ada tujuan konsumsi dalam ekonomi Islam. Konsumsi seseorang dalam ajaran Islam dan yang harus diikuti dalam aktivitas ekonomi antara lain. Di sini pertama ada untuk mengharap ridho Allah, dan yang kedua untuk mewujudkan kerjasama antara anggota masyarakat dan tersedianya jaminan sosial, dan yang ketiga untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri atau keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari aktivitas dan dinamisasi ekonomi. Dan yang keempat untuk meminimalisasi pemerasan dengan menggalangi sumber-sumber nafkah bagi masyarakat. Yang kelima ada agar negara melakukan kewajiban terhadap warga negara yang belum berhasil dalam ekonomi atau disebutnya miskin. Baik, kesimpulan dari materi ini merupakan konsumsi merupakan bagian aktivitas ekonomi yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Konsumsi adalah fitrah manusia untuk mempertahankan hidupnya. Teori konsumsi Islam membatasi konsumsi berdasar konsep harta dan berbagai jenis. Konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam demi keberlangsungan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Dalam Islam, aktivitas konsumsi telah diatur dalam bingkai syariah, sehingga dapat menuntun seseorang muslim agar tidak terjerumus dalam keharaman dan apa yang dikonsumsi menjadi berkah. Demikian pembahasan tentang sistem ekonomi Islam yang meliputi konsumsi dalam ekonomi Islam. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan tutur kata. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.